Assalamualaikum sedulur tani dimanapun Anda berada. Apa kabarnya sedulur-sedulur semua? Kesalahan itu pasti ada sebabnya. Dalam kesempatan kali ini saya mengajak teman-teman semuanya untuk bisa mendeteksi, bisa memonitor keadaan tanaman padi kita apabila terserang suatu penyakit, baik yang berasal dari serangan hama ataupun dari bakteri-bakteri pengganggu. Bisa teman-teman pantau atau deteksi, terus kita bisa ambil kesimpulan tentang bagaimana cara mengetahui akar permasalahannya, atau dengan kata lain kita harus mengetahui apa yang menjadi penyebab dari penyakit blast maupun hawar daun. Yang perlu teman-teman sobat tani dimanapun Anda berada ketahui bahwa penyakit hawar daun bakteri atau HDB merupakan salah satu penyakit padi yang utama yang tersebar di berbagai ekosistem padi di negara-negara penghasil padi, termasuk di negara kita Indonesia. Nah, penyakit ini disebabkan biasanya oleh bakteri Xanthomonas aryzae. Patogen ini dapat menginfeksi tanaman padi pada semua fase pertumbuhan tanaman, yaitu dari mulai persemaian sampai menjelang panen. Penyebab penyakit patogen menginfeksi tanaman padi yaitu pada bagian daun melalui luka daun atau lubang alami berupa stomata dan merusak klorofil daun. Hal tersebut menyebabkan menurunnya kemampuan tanaman untuk melakukan fotosintesis, yang apabila terjadi pada tanaman muda bisa mengakibatkan mati, dan pada tanaman fase generatif bisa mengakibatkan pengisian gabah menjadi kurang sempurna, atau nanti kalau dia sudah keluar malainya akan keluar, biasanya itu putih atau layu sebelum berkembang, biasanya seperti itu. Yang perlu kita pantau yaitu gejala dan dampak dari serangan tersebut, teman-teman sobat tani. Bila serangan terjadi pada awal pertumbuhan atau fase vegetatif, dampak yang biasanya terjadi yaitu tanaman menjadi layu secara perlahan, tidak berkembang, lalu seterusnya akan mati. Gejala ini disebut dengan kresek. Gejala kresek sangat mirip dengan gejala sundup yang timbul akibat serangan penggerek batang pada fase tanaman kita menginjak fase vegetatif.
dewasa, penyakit hawar daun bakteri menimbulkan gejala hawa atau black, baik gejala kresek maupun hawar. Gejala dimulai dari tepi daun yang berwarna keabu-abuan dan lama-lama daun menjadi kering. Bila serangan terjadi saat berbunga, proses pengisian gabah menjadi kurang optimal atau kurang sempurna ya lor. Yang menyebabkan gabah tidak terisi penuh atau bahkan hampa, kosong, tidak ada isi. Pada kondisi seperti ini, dampak yang dihasilkan yaitu petani atau penggarap sawah kehilangan hasil mencapai 50-70%. Lalu apa yang menjadi faktor yang mempengaruhi perkembangan penyakit ini? Perlu teman-teman ketahui, faktor lingkungan yang sangat berpengaruh terutama adalah kelembapan yang tinggi sangat memacu perkembangan penyakit ini. Oleh karena itu, penyakit hawar daun bakteri sering timbul terutama pada musim penghujan. Biasanya yang kemarin terjadi itu 1 minggu full tidak ada panas. Nah, itu sudah kelihatan itu di pucuk-pucuk daunnya itu semacam ada serangan ulat dan kuning lalu seakan-akan terbakar. Pertanaman yang dipupuk nitrogen dengan dosis tinggi atau biasanya kalau kita memakai terlalu banyak urea dengan dosis yang lebih tanpa diimbangi dengan pupuk kalium bisa menyebabkan tanaman menjadi lebih rentan terhadap penyakit hawar daun bakteri. Nah, kalau di tempat saya itu biasanya pupuk hanya 2 saja, yaitu urea dengan NPK Ponska. Itu pun masih ada subsidinya, yang masih ada itu. Kalaupun yang non subsidi karena harganya mahal, jadi biasanya petani itu tidak mau mengeluarkan uang terlalu banyak. Maka solusinya yaitu menerima itu tadi, pupuk subsidi dari pemerintah saja yang diberikan ke tanamannya. Makanya untuk tahun ini banyak itu tanaman para petani yang ada di wilayah saya ini yang terkena penyakit hawar daun atau kresek. Lalu untuk menekan perkembangan penyakit hawar daun bakteri, disarankan tidak memupuk tanaman dengan nitrogen lagi secara berlebihan. Gunakan pupuk kalium dan tidak menggenangi pertanaman secara terus-menerus. Jadi ya, untuk yang sawahnya selalu tergenang, itu solusinya ya bagaimana cara bisa membuang airnya, itu saja. Dengan kata lain, kita harus bisa menyeting pengairan yang ada di lahan kita, karena untuk tanaman yang sering tergenang air secara terus-menerus atau air tidak terganti itu bisa mengakibatkan hal-hal yang buruk untuk tanaman itu sendiri.
Lalu bagaimana pengendalian penyakit hawar daun bakteri? Di sini yang pertama yaitu teknik budidaya, yaitu dengan cara menanam benih dan bibit yang sehat. Mengingat patogen penyakit HDP dapat tertular melalui benih, maka sangat dianjurkan pertanaman yang terinfeksi penyakit HDP tidak digunakan sebagai benih. Nah, untuk tanaman padi teman-teman yang misalkan tahun ini sudah terkena HDP, itu tidak direkomendasikan untuk digunakan untuk bibit pada musim tanam berikutnya. Anjurannya seperti itu. Jadi kita terpaksa harus menjual semua atau sebagai cadangan untuk makan kita 1 tahun ke depan. Jadi di sini tidak direkomendasikan untuk menanamnya lagi. Karena apa? Karena bisa tertular dari penyakit yang tahun ini jika bibitnya digunakan untuk tahun yang akan datang. Lalu cara tanam. Untuk memberikan kondisi lingkungan yang kurang mendukung terhadap perkembangan penyakit HDP hawar daun bakteri, sangat dianjurkan tanam dengan sistem jejer legowo. Tapi karena di tempat saya itu model tanamnya masih tradisional, masih konvensional, jadi kita harus pandai-pandai mengatur keseimbangan dari pupuk yang akan kita berikan terhadap tanaman kita. Pemupukan. Pupuk nitrogen berkorelasi positif dengan keparahan penyakit HDP. Artinya pertanaman yang dipupuk dengan urea atau dengan bahan baku nitrogen itu tadi secara berlebihan bisa mengakibatkan tanaman menjadi lebih rentan. Nah, itu yang sering petani-petani kita lakukan karena tidak memakai takaran yang pas atau seimbang. Jadinya ya semakin banyak zat nitrogen yang kita berikan, maka semakin banyak penyakit yang akan datang gitu. Perbandingannya seperti itu. Kemudian sanitasi lingkungan. Mengingat patogen dapat bertahan pada inang alternatif dan sisa-sisa tanaman, maka sanitasi lingkungan sawah dengan menjaga kebersihan sawah dari gulma yang mungkin menjadi inang alternatif dan membersihkan sisa-sisa tanaman yang terinfeksi merupakan usaha yang sangat dianjurkan. Kemudian pencegahan. Untuk daerah endemik penyakit HDP, disarankan menanam varietas padi yang memiliki ketahanan terhadap penyakit HDP. Pencegahan penyebaran penyakit perlu dilakukan dengan cara antara lain tidak menanam benih yang berasal dari pertanaman yang terserang penyakit, seperti keterangan yang tadi. Mencegah terjadinya infeksi bibit melalui luka dengan tidak melakukan pemotongan bibit dan menghindari pertanaman dari naungan. Nah, bibit yang ada kalanya kita itu karena bibit pertumbuhannya terlalu cepat kan biasanya sangat tinggi, itu biasanya kita potong pucuknya. Ternyata hal itu berdampak negatif terhadap tanaman itu sendiri. Sebaiknya jangan lakukan itu. Kemudian poin yang kedua yaitu cara pengendalian penyakit HDP dengan varietas yang tahan. Pengendalian penyakit hawar daun bakteri yang selama ini dianggap paling efektif adalah dengan varietas tahan. Namun teknologi ini dihambat oleh adanya kemampuan bakteri patogen itu sendiri yang bisa membentuk patotep
atau strain baru yang lebih virulen yang menyebabkan ketahanan varietas tidak mampu bertahan lama. Jadi faktor penghambatnya itu patogen itu sendiri ya, bakteri patogen itu sangat cerdik sekali, sehingga varietas yang telah para insinyur ciptakan atau dihasilkan itu tidak langsung bisa aman dalam jangka yang lama, karena itu tadi patogen membentuk patotip atau strain baru yang lebih virulen. Sehubungan dengan sifat-sifat yang demikian, maka pemantauan dominasi dan komposisi patotip bakteri su di suatu ekosistem padi menjadi sangat diperlukan sebagai dasar penentuan penanaman varietas tahan di suatu wilayah. Misalkan varietas yang teman-teman anggap paling tahan terhadap serangan hama itu apa, yaitu yang harus kita tanam. Misalkan dalam kasus tahun ini di tempat saya untuk padi Impari 32 itu rata-rata terkena penyakit hawar daun bakteri. Karena ya itu tadi, karena faktor pemupukan yang tidak seimbang. Seharusnya selain pupuk urea dan pupuk NPK Ponska, seharusnya petani harus memberikan 2 macam pupuk lagi. Biasanya itu TSP ataupun KCL itu. Tapi karena kedua pupuk tadi, pupuk yang TSP sudah tidak subsidi lagi, jadi petani di tempat saya itu menjadi tidak mau membeli atau ogah membeli. Sedangkan untuk pupuk KCL harganya itu sekarang infonya itu sampai 800.000 lebih ya. Sangat tidak imbang sekali kalau menurut saya, padahal pupuk KCL itu sangat bagus sekali untuk tanaman padi. Usul saya untuk pemerintah bisa memberikan solusi atau subsidi untuk pupuk, terutama pupuk KCL nya itu, karena pupuk KCL sangat bermanfaat untuk pertanian padi yang ada di Indonesia. Tapi kalau harganya super mahal seperti itu, sampai hampir 1 juta dalam satu sak itu isi 50 kilo, ternyata harga semahal itu tidak sebanding dengan harga padinya, sehingga petani yang ada di sini itu tidak mau. Untuk mempersingkat waktu, lalu jalan keluarnya bagaimana kalau tanaman kita sudah terkena serangan ini, penyakit ini? Sekali lagi saya ingatkan, di sini itu bukannya tujuan saya untuk menggurui teman-teman semua, bukan, tapi saya mengajak untuk teman-teman semuanya, yaitu saling share dan berbagi ilmu pengetahuan tentang seputar ilmu pertanian. Dan jikalau omongan saya ada yang salah, ya tolong ditulis di kolom komentar, tujuannya agar
kita saling mengingatkan, saling mendukung channel-channel pertanian seperti ini, yaitu dengan cara like, subscribe, share sebanyak-banyaknya, dan komentar, tulis saran dan kritikannya di kolom komentar agar channel ini bisa berkembang lebih jauh lagi ya teman-teman. Untuk solusi atau jalan keluar jika tanaman kita sudah terserang penyakit seperti ini, langkah pertama yang perlu kita lakukan yaitu jangan melakukan pemupukan lagi. Kalau sudah terpantau seperti itu, kita identifikasi kalau betul-betul penyakit tadi disebabkan oleh hawar daun bakteri, yang perlu kita cari di toko obat pertanian yaitu yang pertama yaitu bakterisida teman-teman. Entah itu merek apa, yang penting teman-teman cari yang bakterisida untuk mengatasi serangan dari penyakit ini. Lalu yang kedua, teman-teman bisa cari fungisida apa saja. Saran saya untuk mencari fungisida dengan 2 bahan aktif. Bisa teman-teman cek nanti di toko obat, di toko pertanian. Kalau bisa teman-teman cari obat yang dalam satu merek atau dalam satu botol itu mempunyai 2 bahan tadi, yaitu bakterisida dan fungisida sekaligus. Maksudnya dalam satu merek itu ada bahan dari bakterisida dan fungisida, jadi tidak belinya itu tidak terpisah-pisah gitu. Saya kira lebih efektif kalau itu, karena produk yang sekaligus fungisida dan bakterisida itu kandungannya sudah dioptimalkan saya kira. Jalan akhir menuju terbebasnya serangan hama tadi, sekali lagi saya ingatkan, jangan dipupuk lagi. Solusinya yaitu tadi, kita beli fungisida dan bakterisida yang terkandung dalam satu merek. Kemudian saat yang tepat untuk penyemprotan itu jam berapa? Teman-teman bisa pantau pada pagi, cuacanya itu mendung, gelap atau gimana. Kalau terpantau cuaca cerah, silahkan teman-teman lakukan pada pagi hari. Entah pukul 6 atau berapa, yang penting kondisikan cuaca itu betul-betul dalam 4-6 jam ke depan itu tidak hujan, itu aja. Subscribe, share, dan komen di kolom komentar. Terima kasih. Semoga petani Indonesia semua bahagia.